semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Larissa Gita, mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Izinkan saya untuk seri-seri mengenai hambatan belajar. Jadi sebelum kita belajar mengenai hambatan belajar, ada baiknya kita belajar mengenai apa sih arti belajar. Belajar merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang terjadi secara terus-menerus. Belajar kan sangat penting, namun kita sering mengalami permasalahan atau hambatan dalam belajar. Nah, hambatan ini dapat berasal dari dalam diri anak atau siswa maupun dari luar loh. Dengan adanya hambatan belajar ini akan mempersulit anak untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hambatan belajar merupakan suatu hambatan yang menghambat proses pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar dari anak atau siswa. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hambatan belajar, pasti ada faktor yang menyebabkan anak terjadi penghambat dalam proses belajar. Nah, secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar anak dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut yang mempengaruhi hasil belajar anak. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu atau anak. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis, biologis, serta faktor psikologis. Faktor biologis ini seperti keadaan tubuh jasmani, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Jadi, jika ada sesuatu yang kurang dari anak, akan mempengaruhi psikologis dari anak tersebut, seperti sulit bergaul karena memiliki perasaan malu dan minder akan kekurangannya. Yang kedua, ada perasaan takut untuk diajak teman. Yang ketiga, merasa tidak sempurna dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Kemudian untuk faktor psikologisnya, ada intelijensi atau kecerdasan, sikap, motivasi, bakat, dan minat tentunya. Nah, setelah faktor internal tadi, ada faktor eksternalnya loh. Eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar individu. Nah, seperti lingkungan lah pastinya. Nah, faktor eksternal ini dibagi menjadi dua, lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lalu, lingkungan sosial itu seperti apa sih? Nah, lingkungan sosial itu seperti teman sebaya, lingkungan di keluarga, lingkungan di sekolah, dan lingkungan di masyarakat. Kemudian, lingkungan non-sosial itu ada lingkungan alamiah, alam. Yang dimaksud dengan alamnya adalah lingkungan yang ada dalam kondisi segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar tidak terlalu terang dan tidak terlalu silau, tidak terlalu gelap dan tenang. Kemudian non-sosial atau alamiah ini ada instrumental. Instrumental dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu hardware dan software. Hardware yang termasuk perangkat hardware adalah gedung sekolah, alat, fasilitas, sarana prasarana belajar, dan sebagainya. Kemudian untuk software yang termasuk dalam software ini yaitu dalam pendidikannya, seperti kurikulum sekolah, peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah mengetahui faktor-faktor umum dari hambatan belajar. Lalu, apa sih faktor penyebab hambatan belajar itu? Nah, menurut Rusiswi atau Yusuf, Tita, dan Yuliawati pada tahun 2017 mengatakan bahwa ada 3 faktor penyebab hambatan belajar siswa. Yang pertama adalah hambatan ontogeni atau kesiapan mental. Yang kedua ada didaktis atau akibat dari pengajaran guru. Dan yang ketiga ada epistemologi atau pengetahuan siswa yang memiliki konteks aplikasi yang terbatas. Jadi dari hambatan yang pertama yaitu hambatan ontologi, di mana siswa harus mempersiapkan mental dalam mempersiapkan pembelajaran. Ada kalanya, ada lebih baiknya jika seorang siswa ketika akan belajar, dia harus seharusnya dalam posisi suasana mood yang senang, tenang, dan ada kemauan untuk belajar. Jadi mentalnya dia sudah terbentuk untuk siap mengikuti sebuah pembelajaran. Yang kedua adalah didaktis atau akibat dari pengajaran guru, di mana cara guru mengajar sangat mempengaruhi penerimaan materi yang diterima dari siswa. Jadinya ada beberapa metode dari seorang guru dalam belajar mengajar. Dan karena siswa memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, maka dari itu seorang guru pun harus mengerti caranya bagaimana dia mengajarkan kepada masing-masing siswanya agar siswanya mengetahui apa yang disampaikan oleh dirinya. Yang terakhir adalah epistemologi.
siswa yang memiliki konteks aplikasi yang terbatas, di mana seperti fasilitas dirinya yang kurang memadai. Seperti contoh ketika siswa A memiliki buku, siswa B tidak memiliki buku, otomatis konteks aplikasi yang terbatas itu juga merupakan hambatan belajar. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu hambatan belajar, lalu faktor penyebabnya pun kita sudah mengetahui. Lalu bagaimana sih cara mengatasi hambatan belajar itu? Saat timbul hambatan belajar, hambatan tersebut harus segera diatasi. Dengan diatasinya hambatan tersebut, maka proses belajar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Cara mengatasi hambatan belajar itu dapat dimulai dari anak, keluarga, dan sekolah. Lalu yang pertama dari anak, seperti menjaga kesehatan jasmani, menumbuhkan rasa percaya diri, membangun motivasi diri, belajar berinteraksi dengan lingkungan, serta belajar menjaga emosi. Kemudian dalam keluarga, yang pertama adalah memberi teladan dalam sikap dan tingkah laku kepada anak. Yang kedua, menjaga keharmonisan keluarga. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar. Yang keempat, mengusahakan kesehatan anak, misalnya dengan memberi makan makanan yang bergizi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah dari lingkungan sekolah. Seperti yang pertama, guru mengendalikan diri atau emosi saat mengajar. Gak boleh emosian. Yang kedua, guru menjaga kedekatan dengan siswa maupun orang tua siswa. Yang ketiga, guru bersikap adil pada semua siswa. Yang keempat, guru memberikan motivasi siswa, misalnya dengan ujian dan sebagainya. Yang kelima, guru memberikan teladan yang baik kepada mahasiswanya atau siswa. Ya, sekian penjelasan mengenai hambatan belajar dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.